Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, kali ini saya ingin membuat video tentang materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Langsung saja saya jelaskan apa artinya itu materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu pengertian global. Kata global itu berasal dari kata global. Global itu apa artinya? Yaitu universal. Jadi sangat sederhana, arti global itu artinya menyeluruh atau mendunia. Oke, secara umum saya sudah mencari kesimpulan dari pengertian globalisasi itu adalah suatu kondisi yang dicipta di mana antar negara atau wilayah saling terintegrasi menjadi suatu kesatuan tanpa batas wilayah, ruang dan waktu pada berbagai aspek kehidupan. Jadi, di kehidupan kita sekarang yang jelas kita merasakan kondisi nih yang tercipta di mana antar negara atau wilayah saling terintegrasi. Integrasi itu apa sih? Yaitu menjadi satu kesatuan. Integrasi itu menyatu, terintegrasi seperti adanya satu ikatan atau terkaitan yang mudah tidak mengenal mana batas wilayah, bahwa batas teritorial atau wilayah itu tetap ada antar Indonesia dengan Malaysia, antar Indonesia dengan Papua, Indonesia dengan Singapura, dan lain-lain. Itu ada batas wilayahnya, tetapi tidak terlihat karena adanya kondisi globalisasi dan juga tidak mengenal ruang dan waktu. Artinya, bisa terjadi proses komunikasi, interaksi, kerjasama, kapan saja dan di mana saja. Pada berbagai aspek kehidupan, ini juga penting dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain-lainnya. Lalu, ada gejala globalisasi. Ada 5 gejala globalisasi. 1. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi? Yaitu salah satu contohnya seperti pertemuan kita tidak bisa secara langsung, tetapi dengan adanya teknologi ini, dimanapun kita berada, bisa saling berkomunikasi dan belajar dengan jarak jauh. Dan pada zaman sekarang ini, untuk belajar pun kita tidak sulit karena adanya teknologi yang sangat canggih ini. Dan jauh berbeda pada zaman dahulu yang belum mengenal mana komunikasi, mana itu HP, telepon. 2. Globalisasi ekonomi. Di globalisasi di bidang ekonomi ini terlihat meningkatnya saling tergantungan ekonomi antar negara-negara di dunia. Berkat adanya percepatan pergerakan barang dan jasa dan teknologi, bahwa secara ekonomi sangatlah cepat sekali. Dan di bidang ekonomi pun terintegrasi antar negara. 3. Globalisasi kebudayaan. Telah meningkatnya kontak lisan budaya, jadi seperti adanya kontak budaya satu dengan yang lain, meningkatnya interaksi struktural melalui perkembangan media massa. Yang seperti bisa kita lihat, kita dapat melihat kebudayaan dari dalam maupun dari luar secara jauh, seperti dari TV, HP, koran, musik, dan lain-lainnya. 4. Globalisasi politik. Ada perkembangan teknologi informasi melewati berbagai media komunikasi. Kita dapat berjalan dan mengambil hak-hak yang baik dari luar negara asing untuk dapat menyempurnakan generasi yang sedang kita bangunin. Jadi, lewat globalisasi politik ini, kita bisa melewati perkembangan dari negara. Ya, seperti membangun negara yang maju. Contohnya untuk negara kita yang masih tergantungan dengan kerjasama dengan politik dan antar negara. 5. Globalisasi
di bidang keagamaan. Kita juga menjadi salah satu imbas dari globalisasi yang menganut prasarana keagamaan. Maksudnya itu kita sudah sangat mudah mencari tempat untuk beribadah, tidak sulit seperti zaman-zaman yang dulunya. Lalu ada jenis globalisasi. Jenis globalisasi ada 3, yaitu 1. Globalisasi informasi, 2. Globalisasi ekonomi, 3. Globalisasi kebudayaan. Nah, di globalisasi informasi itu kemajuan informasi teknologi melalui satelit, komputer, internet, dan media massa memungkinkan berita dari belahan dunia dapat cepat sampai ke belahan dunia lain. Nah, di jenis-jenis globalisasi ini, yang pertama, globalisasi informasi menunjukkan bahwa si informasi itu dari setiap daerah maupun setiap wilayah itu bisa disampaikan dengan melalui satelit dan komputer. Jadi berkaitan dengan yang tadi, teknologi dan informasi jenisnya itu sangat berkembang begitu pesat. Sedangkan globalisasi ekonomi seperti yang tidak sudah di belahan itu, gunanya di bidang ekonomi ada tuntutan dunia yang berupa perdagangan internasional tanpa membahayakan batas-batas negara seperti ekspor dan impor. Jadi globalisasi di bidang ekonomi bisa memutuskan batas-batas wilayah seluruh dunia ini. Dan di globalisasi kebudayaan ini pula secara intensif terjadinya pada awal abad ke-20 dengan perkembangan teknologi komunikasi. Intinya itu globalisasi itu pesannya yang menjadi perkembangan ada di bidang teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku pengembangan kebudayaan. Diharapkan dapat memberikan arah bagi kewujudan identitas nasional sesuai dengan nilai leluhur. Budaya bangsa Tujuan globalisasi kebudayaan itu mengenalkan bahwa kita mampu mengembangkan kebudayaan yang ada di daerah kita. Adapun dampak positif dan negatif dari globalisasi dan perubahan komunitas lokal yaitu 1. Dampak positifnya, akses informasi yang makin terbuka, 2. Komunitas makin mudah dan cepat, 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang, 4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, 5. Kesejahteraan tatap hidup masyarakat makin maju. Yang keduanya, dampak negatifnya yaitu 1. Bergaya ala-ala kebarat-baratan, 2. Sikap individualisme yang mendominasi, 3. Sikap konsumentif yang berlebihan, 4. Hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Sampai sini sajalah video singkat saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.